Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kuntum Ayu Fadilah, NIM 18043039. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum bisnis, dan sistem hukum di Indonesia. Hukum itu sendiri, pengertian hukum adalah sebuah aturan yang mengatur tentang tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh pihak yang berwajib atau berwenang dan berisi perintah serta larangan yang sifatnya memaksa. Ada sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran. Sistematika hukum ini dapat digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum privat, yang dimana hukum publik ini meliputi 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara itu adalah hukum yang mencakup berbagai isu mengenai berbagai relasi antar berbagai negara dan antar negara dengan berbagai negaranya. Bagaimana negara ditata dan diorganisasikan untuk dan dikelola untuk mencapai tujuan negara. Kemudian yang kedua, hukum pajak. Hukum pajak yaitu hukum yang dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana ini adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang keempat yaitu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini adalah hukum yang berisi aturan-aturan mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Kemudian hukum privat. Hukum privat meliputi yang pertama yaitu hukum sipil. Hukum sipil ini merupakan sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasikan, dan tidak dibuat oleh hakim. Dan yang kedua yaitu hukum dagang. Hukum dagang ini adalah berisi serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Kemudian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Fungsi dari hukum bisnis ini sendiri yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi-praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Kemudian aspek dari hukum bisnis ini ada dua. Yang pertama yaitu aspek kontrak atau perjanjian itu sendiri, yang dimana terikat dalam perjanjian. Kemudian yaitu yang kedua, aspek kebebasan berkontrak. Kemudian subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang merupakan subjek hukum yaitu manusia atau orang pribadi, dan yang kedua badan hukum. Badan hukum misalnya seperti hakim atau pemerintah. Kemudian yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan yang dilakukan oleh subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Benda dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum itu berasal dari undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Sistem hukum.
Sistem hukum merupakan seperangkat lembaga atau hukum, prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi. Sistem hukum di Indonesia menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, sistem hukum di Indonesia mempunyai unsur yang pertama yaitu materi hukum, yang kedua adanya aparat hukum, yang ketiga adanya sarana dan prasarana hukum, yang keempat adanya budaya hukum, dan yang kelima adanya pendidikan hukum itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.